Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, para pemirsa, perkenalkan saya Muhammad Sakir. Kali ini akan menjelaskan tentang matematika. Nah, untuk mengajarkan kepada adik-adik sekalian bahwa belajar matematika itu sebenarnya akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku ini tanpa menggunakan media. Tadi saya sudah bilang bahwa ini akan guru kita kan sering menjelaskan menggunakan media. Jadi untuk kali ini saya tidak akan mengajarkan media, tapi cukup menggunakan organ tubuh saya. Karena belajar matematika itu sebenarnya mudah dan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Nah, cara mudahnya ada di sekalian, bisa kalian lihat tangan saya ilustrasikan tangan saya. Ini tangan kanan saya. Tangan kanan saya ini bentuknya kalau kalian lihat ya, dia akan membentuk besaran sudutnya ini adalah 90 derajat karena siku-siku itu adalah pertemuan dua buah sinar yang saling tegak. Jadi ini. Nah, sudutnya ini adalah 90 derajat. Nah, kalau saya tarik garis di sini menghubungkan ini adik-adik sekalian, maka kalau besaran sudutnya berada di sini di bahu saya, maka otomatis sisi yang berada di depan sudut ini kita sebut dengan depan. Kemudian sisi yang berada di dekat bahu saya ini adalah samping. Dan sisi yang menghubungkan antara kepalan tangan saya ini dengan bahu ini adalah sisi miring. Nah, untuk menentukan nilai sin, cos, tangen, cosecant, secant, dan cotangens, caranya dengan 6 perbandingan itu tadi kita bisa memahami dengan ini. Ingat nah, adik-adik sekalian, bahwa sin, rumus sin itu adalah demi, depan per miring. Ini depan ya, ini pasti miring. Berarti kalau saya misalkan ini A, ini B, ini C, berarti sin itu adalah A per C. Karena tadi adalah sin itu adalah demi, depan per miring. Kemudian kalau cos, samping per miring, atau biasa kita singkat sami, samping per miring. Samping per miring ini kalau kita misalnya ini A, ini B, ini C, berarti samping per miring itu adalah B per C. Oke, adik-adik sekalian paham sampai sin dan cos. Selanjutnya kita masuk di tangan. Tangan itu rumusnya adalah desa, depan, samping. Jadi kalau ini A, ini B, maka rumusnya adalah A per B. Ingat, sebelum saya masuk di cosecant, secant, dan cotangens, ingat bahwa besaran sudut yang ada di bahu saya tadi ini, maka ini adalah depan. Kalau di kepalan saya ini, kepalan tangan saya ini adalah besaran sudutnya, maka ini adalah adik-adik sekalian. Belajar matematika dengan saya Muhammad Sakir, insyaallah akan lebih mudah dan menyenangkan. Sekarang tadi saya sudah jelaskan tentang 3 cara menentukan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku dengan sin, cos, dan tangan. Nah, saya ingatkan kembali adik-adik sekalian supaya kalian masih segar ingatannya bahwa untuk menentukan sin itu menggunakan rumus demi, cos itu sami, samping per miring, kemudian tangens itu adalah desa, depan per samping. Ingat terus itu, demi, sami, kita ke desa. Insyaallah 3 perbandingan itu kalian akan lebih paham. Nah, kali ini saya akan menjelaskan lagi 3 perbandingan trigonometri berikutnya yang biasa dikenal sebagai sinus, kosinus, dan kotangens. Kali ini kita akan menjelaskan tentang cosecant, secant, dan cotangens. Ya. Cosecant, secant, dan cotangens ini adalah kebalikan dari demi sami tadi, sin, cos, dan tangen. Cosecant itu adalah sepersin, 1 per sin. Jadi kalau dia secant itu seper cos, sedangkan cotangens itu adalah sepertan. Jadi kalau misalnya
tadi kita misalkan ini adalah depan per miring adalah sin, karena dia sepersin, berarti jadinya adalah miring per samping. Jadi tadi kan ini per ini, ya, per miring. Berarti kalau dia kosekan maka kebalikannya, miring per samping, atau biasa miring per depan, sorry. Jadi depan per miring, miring per depan. Jadi rumus kosekan itu adalah miring per depan, atau biasa kita singkat mide. Kemudian cos tadi itu adalah samping per miring. Berarti kalau secondnya berarti miring per samping, atau biasa kita singkat misa. Kemudian kalau kotangens adalah sepertan. Kalau tan tadi, nah selanjutnya kotangens itu kan tangan adalah depan per samping. Berarti kalau kebalikannya samping per depan. Iya. Atau biasa kita singkat sade, samping per depan. Saya pikir itu ada sekalian cara menentukan 6 perbandingan trigonometri dengan pendekatan segitiga siku-siku. Sangat mudah, tidak perlu kita pakai media apa saja, yang penting pakai organ tubuhnya saja. Jadi ketika kita pakai jari tangan kita, bisa juga kita pakai jari tangan kita, kedua-duanya kita misalkan saja bahwa mana sisi depan, mana sisi samping, tentukan dia mana sin, cos dan tangannya, mana kosekan, secant dan kotangens. Jadi 6 perbandingan trigonometri inilah sebagai dasar untuk memahami nanti besaran sudut, untuk mengetahui bagaimana menentukan sudut-sudut istimewa. Nah, dengan kaidah ini, dengan cara mudah memahami ini, saya yakin adik-adik sekalian akan terbantu untuk menyelesaikan soal ini. Jadi soal apapun nantinya akan dikasih menentukan letak sin cos tangannya, saya yakin adik-adik kalian bisa memahami dengan sebagai terakhir dari saya, sebagai sosok yang suka matematika, ingat bahwa belajar matematika itu jangan selalu bayangkan sesuatu yang sangat susah. Pikirkan matematika itu semudah mungkin. Carilah solusi terbaik untuk pembelajaran matematika. Tidak ada kata tidak mungkin ketika kita mau mencobanya. Itulah yang selalu saya tanamkan pada diri saya, sehingga ketika saya menghadapi suatu persoalan, kelak saya mampu menyelesaikan dengan baik, karena saya selalu berpikir bahwa setiap persoalan pasti ada solusinya. Saya pikir itu ada sekalian. Ingat, dengan saya Pak Sakir belajar matematika, membuat matematika